Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Emilia Satoling dengan NIM 2002892. Saya dari Universitas Pendidikan Kampus UPI Cibiru dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah seminar pendidikan agama Kristen. Ada beberapa materi yang ingin saya bahas. Yang pertama ada kepemimpinan hamba, selanjutnya the right to lead, juga how to influence people, facing the giants, kesetiaan, visi hidup, dan juga amanat agung. Nah, pembahasan yang pertama tentang kepemimpinan hamba. Bagaimana sih cara untuk dapat dipakai Tuhan secara efektif? Kuncinya ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Ini kunci yang pertama, yaitu menyatakan orang yang dipakai Tuhan secara efektif adalah man of prayer. Jadi kunci yang pertama itu agar dipakai Tuhan secara efektif adalah orang yang suka berdoa. Pada Kisah Para Rasul 3 ayat 6, membahas kunci yang kedua tentang man of faith, yaitu orang yang beriman. Diperlukan iman yang sangat besar untuk melayani orang-orang. Terlebih saat kita menentukan kondisi-kondisi yang tidak mungkin secara pikiran manusia. Padahal bukan kemampuan kita, namun kemampuan Tuhan yang menyelesaikan segalanya. Kunci yang ketiga ada di orang yang mengandalkan firman-Nya yang dipakai secara efektif, yaitu man of word. Membaca dan merenungkan firman akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan, dan hal itu berbanding lurus dengan iman kita. Semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita akan beriman kepadanya. Selanjutnya, men that are filled with Holy Spirit. Ini kunci yang selanjutnya. Pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8, juga pada Kisah Para Rasul 4 ayat 9 sampai 12. Jadi yang di Kisah Para Rasul ini mengatakan orang yang dipenuhi kuasa Roh Kuduslah yang mampu dipakai Tuhan secara efektif. Mustahil kita melayani dengan pimpinan diri kita sendiri, dan kita berharap pelayanan kita akan efektif. Kita perlu kuasa dan tuntunan Tuhan Yesus. Selanjutnya, Kain merupakan tokoh pertama yang berpaling dari kasih Allah melalui kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Nah, sifat yang dimiliki Kain ini adalah kemunafikan, kemarahan, iri, dan cemburu. Saya berharap saudara dan saya tidak memiliki sifat yang tidak baik ini. Yang sifat yang harusnya kita contoh adalah sifat Yesus. Jika kita melihat sifat Yesus seperti yang ditemukan dalam ajarannya dan dalam bagian Filipi 2, di mana Paulus berbicara tentang pikiran Kristus. Nah, mari kita melihat melalui beberapa poin sebagai review. Pada poin yang pertama adalah pelayanan. Sifat yang harus dicontoh dari Tuhan Yesus adalah pelayanan. Tuhan Yesus itu yang terbesar, Tuhan gitu. Tetapi dia melayani manusia ciptaannya sendiri. Manusia yang penuh dusta dia layani. Bayangkan, seorang Tuhan gitu ya. Tuhan yang pencipta alam semesta, pencipta dunia, pencipta manusia, dia turun ke dunia dan juga melayani manusia. Selanjutnya, poin kedua adalah tidak menjadi tuan atas orang lain. Poin ketiga adalah contoh. Tuhan Yesus memang contoh atau teladan yang paling baik yang harus kita ikuti. Poin keempat adalah rendah hati. Sifat Yesus yang rendah hati ini perlu kita ikuti. Menjadi rendah hati, hidup jujur, bersikap jujur tentang diri kita sendiri, dan juga hidup tanpa kepura-puraan atau tanpa kemunafikan. Poin yang kelima adalah sebagai orang anak. Maksudnya sebagai orang anak ini adalah seorang anak rata-rata itu selalu rendah hati, dan seorang anak ya, dia terbiasa berbicara jujur, apa yang di pikirannya, apa yang di mulutnya, dia terbiasa berkata jujur. Maka dari itu seseorang anak tidak dapat menipu. Jadi kalau misalnya dia tidak suka dengan orang itu, dia akan tunjukkan dengan sifatnya. Dia pergi lari dari misalnya orang yang tidak dia suka. Dan juga anak tidak mengancam. Selanjutnya poin ke-6 adalah sebagai seseorang yang lebih muda.
Poin ke-7 dan ke-8 adalah yang terakhir dan terkecil, dan poin yang ke-9 tidak ada paksaan. Nah, Yesus tidak pernah memaksa kita, dia memberikan kita free will, jadi kita bebas membuat pilihan yang tepat. Pembahasan yang kedua itu ada tentang the right to lead, learning leadership through character and courage. Apa sih yang membuat seseorang berhak untuk memimpin? Tentu saja itu tidak diperoleh dari pemilihan atau pertemuan. Jadi memiliki jabatan, gelar, peringkat, atau derajat tidak akan memenuhi syarat untuk memimpin orang lain. Dan juga kemampuan untuk memimpin itu tidak datang dengan sendirinya. Jadi bukan berarti umur 50 dia baru pantas memimpin, atau umur 20 dia tidak pantas memimpin. Jadi tidak bisa diukur dari segi umur, atau juga pengalaman yang mereka punya. Nah, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Langkah-langkahnya ada yang pertama, yaitu membuang ego saudara. Kemudian yang kedua, jadilah pengikut yang baik dahulu. Bagaimana orang ingin mengikuti kita jika kita tidak pernah mengikuti orang lain gitu, tidak pernah turut. Nah, selanjutnya bangunlah hubungan yang baik. Jika orang dibenci atau orang memiliki sifat yang bikin orang tidak enak, maka orang jarang mengikuti dia, bahkan menjauhi. Jadi bagaimana menjadi pemimpin yang lebih baik, kita harus membangun hubungan yang baik, yang harmonis dengan orang lain. Selanjutnya bekerja dengan unggul dan bergantung pada kedisiplinan bukan emosi, dan membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan, dan juga berikan semua kekuatan saudara dalam memimpin. Kepemimpinan itu penting. Pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang futuris. Mimpi mereka lebih besar daripada kenangan. Selanjutnya, pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang lobbying. Mereka yang dapat menangani semua hal, itulah yang dimaksud pemimpin yang lobbying. Selanjutnya ada pemimpin yang katalisator. Apa sih katalisator? Mereka yang memprakarsai pergerakan yang lainnya. Selanjutnya, pemimpin yang spesialis. Mereka tidak melakukan semua hal, tapi mereka melakukan satu hal dengan baik. Selanjutnya, pemimpin yang optimis. Pemimpin yang percaya pada prinsip atau tujuan merupakan pemimpin yang luar biasa. Selanjutnya juga, pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang ekonomis, yang mereka menghargai semua yang dihasilkan oleh orang lain. Kita pasti senang gitu mengikuti orang yang mengapresiasi kita di apapun yang kita perbuat gitu. Selanjutnya, pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang aktivis, mereka yang bertindak dan memberi kesan kepada orang lain dengan tindakan mereka. Dan juga pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang strategis. Cara mereka untuk memanfaatkan sumber daya bisa digunakan untuk menjadi sukses. Pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang antusias. Mereka memiliki kegemaran yang menentang logika. Dan pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang pragmatis. Peninggalan mereka adalah cara menghadapi permasalahan orang lain. Dan pemimpin yang luar biasa juga adalah pemimpin yang industrialis. Mereka menggulung lengan, yang dimaksudnya itu mereka bekerja dengan sangat keras. Pemimpin yang luar biasa juga pemimpin yang finalis. Mereka bekerja keras dengan ketekunan dan dedikasi agar mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu how to influence people. Nah, seseorang pembawa pengaruh harus memiliki integritas dengan orang lain. Jadi menurut KBBI, integritas itu adalah mutu atau juga sifat atau keadaan yang memajukan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Nah, jadi jika kita mau melihat karakter seseorang, kita bisa lihat dari cara hidupnya. Jika saudara dan saya, atau jika saudara ingin menjadi seseorang yang membawa pengaruh, maka kembangkan 4 hal berikut ini. Yang pertama, miliki karakter yang konsisten. Juga yang kedua, transparan. Ketiga, tepati janji, dan keempat adalah beri contoh kerendahan hati. Langkah-langkah sederhana untuk menjadi seseorang yang berintegritas yaitu yang pertama,
komitmen pada diri sendiri untuk tulus, dapat dipercaya, dan bisa menjaga rahasia orang lain. Jadi orang percaya kepada kita. Jangan orang lain memberitahu cerita tentang dirinya, tetapi kita beritahu kepada orang lain. Nah, orang seperti itu tidak akan dipercayai oleh orang lain. Selanjutnya, putuskan sebelumnya sebelum kau tidak memiliki harga. Yang ketiga adalah utamakan hal-hal kecil. Itu adalah langkah-langkah yang sederhana untuk menjadi seseorang yang berintegritas. Dan juga setiap hari lakukan apa yang harus saudara lakukan terlebih dahulu, bukan melakukan apa yang saudara inginkan terlebih dahulu. Jadi kita kerjakan apa yang kita harus kerjakan terlebih dahulu, bukan yang kita inginkan. Jadi misalnya bangun pagi, seharusnya kita langsung mandi dan juga bekerja gitu ya, biar tidak telat. Nah, itu yang harusnya kita lakukan, tetapi yang kita inginkan, kita ingin bangun lama, main HP terlebih dahulu, kemudian mandinya nanti, nah itu tidak bisa. Jadi kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, baru kita lakukan jika ada waktu, lakukan apa yang kita inginkan selanjutnya. Selanjutnya, seseorang pembawa pengaruh mengasuh orang lain. Nah, hal yang harus dilakukan dalam mengasuh adalah kasih, hormat, rasa aman, pengakuan, dan dengan dorongan. Hal yang didapat ketika diasuh dengan harga diri, rasa memiliki pandangan dan harapan. Mohon maaf sebelumnya jika banyak typo. Selanjutnya, langkah sederhana menjadi seorang pengasuh adalah membuat mereka komitmen satu sama lain, percaya, memiliki akses dengan mereka, dan beri kesempatan. Ini adalah seseorang yang membawa pengaruh untuk mengasuh orang lain. Selanjutnya, bagaimana seseorang membawa pengaruh dalam iman orang lain. Nah, sebelumnya fakta mengenai iman dalam diri. Banyak orang yang sulit percaya pada diri sendiri, suka merasa dirinya minder, merasa orang lain lebih hebat darinya, dan merasa lebih kecil dari orang lain. Dan juga banyak orang yang merasa terisolasi dengan tidak adanya orang yang mempercayai pemikirannya. Kita memiliki banyak beragam pikiran gitu ya. Jadi kadang saat menyatukan pikiran itu bertolak belakang. Nah, banyak yang merasa terisolasi, nggak ada yang mempercayai pikirannya atau tidak sependapat dengan pemikirannya. Kemudian yang ketiga, seseorang memiliki naluri yang bisa merasakan keyakinan dalam diri seseorang. Juga yang keempat, seseorang memberikan imannya untuk membuat orang termotivasi untuk sukses. Nah, kemudian ada seseorang yang membawa pengaruh dalam iman orang lain. Cara untuk membangun kepercayaan. Nah, bahasa Inggrisnya percaya itu belief. Nah, kalau kita jabarin gitu ya, B-nya itu believe in them before they succeed. Percaya kepada mereka sebelum mereka sukses. Jadi bukan percaya jika mereka sudah sukses gitu. Kemudian E, emphasize their strength. Dan L, list their past success. E, instill confidence when they fails. E, experience some wins together. V, visualize their future success. E, expect a new level of living. Materi selanjutnya, Facing the Giant, ini adalah sebuah film ya, sebuah judul film yang filmnya sangat baik dan sangat saya rekomendasikan untuk ditonton. Mungkin yang saya bahas adalah beberapa scene terfavorit yang saya suka gitu ya. Yang scene yang favorit yang pertama yang saya suka adalah saat Ayah David berkata, "Kau tidak boleh takut gagal. Semua orang gagal dalam beberapa kondisi." Jadi memang benar, nggak semua yang kita lakukan langsung berhasil. Karena seperti yang Tuhan janjikan, aku tidak menjanjikan jalan yang lurus, tetapi aku menjanjikan untuk selalu menyertai gitu. Jadi kita nggak boleh takut gagal walaupun jalan kita tidak mulus gitu ya, berbatu, jatuh, terpleset dan bagaimanapun, kita harus selalu bersemangat dan pantang menyerah. Karena semua orang pasti gagal dalam beberapa kondisi, tapi jika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita dan menyertai kita selalu. Selanjutnya, scene favorit saya adalah saat seorang bapak
yang datang setiap minggu untuk berdoa di koridor yang bernama Mr. Bridge nggak salah saya, dia mendoakan para siswa melalui loker mereka. Sungguh mulia gitu ya. Memang banyak yang merasa harus kita doakan dari langsung gitu ke kita pegang kepala atau gimana, tapi bapaknya percaya dalam loker mereka orang pemilik loker ini akan begini dan begini. Itu sungguh baik dan sungguh mulia. Juga scene favorit saya selanjutnya itu saat David dan ayahnya mengecat. Ada scene saat mereka mengecat di perumahan pindahan baru mereka, kemudian ayahnya berkata, "Aku telah meminta Tuhan sejak kau masih baik untuk menunjukkan kuasanya melalui hidupnya, dan melalui kau orang-orang akan melihat betapa baiknya dia." Tapi David menjawab itu, "Terus kenapa Tuhan membuatkan aku tuh sangat kecil dan sangat lemah?" Nah, jadi ayahnya menjawab dengan keren lagi, to show how mighty he is. Jadi bayangin kalau misalnya orang besar, orang yang berotot dan orang yang kuat, terus menjadi atlet yang mereka main game, saya juga kurang tahu ya nama permainan olahraga itu, nabrak-nabrak itu, ya itu sudah biasa gitu kalau mereka kuat karena badan mereka besar. Tetapi bayangin David yang badannya kecil dan juga lemah, tapi kuat karena apa? Karena kuasa Tuhan. Makanya itu mungkin Tuhan menciptakan dia kecil karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya melalui hidupnya. Dan orang-orang bisa melihat gitu betapa baiknya Tuhan menyertai orang yang lemah dan kecil. Juga scene favorit saya itu adalah kata-kata ayah David yang, "Apa yang kau buat berdasarkan atas apa yang kau yakini." Ini saat dia kalah gitu dalam sebuah permainan, salah satu permainan. Nah, dia tidak berhasil menendang, tidak salah saya. Jadi ayahnya bilang, "Jika kau merasa kalah, maka itulah yang kau dapat." Memang jika kita meyakini gitu, "Aduh, ini pasti aku nggak bisa." Jika kita mikir gitu, pasti akan otak ini mungkin kayak ngikutin gitu, iya kita nggak bisa, tapi kalau misalnya jika kita merasa kita mampu, aku yakin aku menang kali ini, walaupun kita kalah, kita juga merasa kita menang. Kenapa? Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena kalau kita merasa kalah, kita sudah merasa, ya menyerah aja dari awal begitu. Selanjutnya, scene favorit saya ada saat Mr. Bridge, pendoa siswa dari loker yang saya sebutkan sebelumnya, menyampaikan Injil ke Grand tentang Wahyu 3. Tuhan itu begitu ajaib gitu ya dalam menjawab doa orang yang percaya. Grand meminta petunjuk gitu. Tuhan memberikannya random banget gitu dari seseorang yang dari salah satu pekerja di sekolah mereka. Tuhan sangat hebat. Selanjutnya, scene favorit saya adalah Grand memberitakan Injil dengan berani ke timnya. Jujur saya belum mempunyai keberanian ya dalam memberitakan Injil, dan saya sangat kaget gitu saat menonton. Wah, orang-orang di situ bukan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia yang beraninya langsung saja bilang, Tuhan Yesus itu baik, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Grand merupakan contoh yang sangat baik yang bisa diteladani. Selanjutnya, scene favorit saya juga saat Grand meminta Brock memberi segala kekuatan yang ia punya. Bagian ini sering lewat di TikTok saya, dan mungkin pernah dilihat di TikTok saudara, itu di bagian mereka latihan. Nah, awalnya Brock itu merasa dia itu kalah saat ditanya apakah kau yakin akan menang, dia tidak merasa akan menang. Jadi si Grand meminta Brock untuk give me your very best. Nah, Brock yang awalnya berpikir dia tidak sekuat itu, tapi dia sampai ke ujung lapangan dengan menanggung berat orang 72 kilo. Bayangin sejauh itu dia mampu. Jadi itu memang kita harus give our best dalam segala hal yang kita lakukan. Selanjutnya scene favorit ini itu saat GT menggunakan ayat firman Tuhan dalam mengajarkan David. Nah, Grand bukan hanya membuat orang-orang mempercayai Tuhan, tetapi juga memberitakan firman-Nya. Scene favorit selanjutnya itu saat para siswa saling mendoakan di lapangan sekolah. Jadi itu saya sangat terpukau gitu ya sama Mr. Bridge yang pendoa siswa dari loker, saat
Mr. Bridge berdoa agar pandangan para siswa mengarah kepada Tuhan. Semua siswa langsung mendoakan, saling mendoakan dan percaya kepada Tuhan. Juga scene favorit saya saat tim berdoa sebelum permainan dimulai. Jadi ada juga Grant bilang jika kita sebelum kita bermain kita berdoa, setelah kita bermain maupun kalah dan menang kita berdoa. Jadi setelah bermain kalah pun kita berdoa, menang pun kita berdoa dan memuji Tuhan. Selanjutnya scene favorit saya adalah Brock yang dulunya mendapat nilai 5 saat Tuhan sudah menjamah dia langsung mendapat nilai 100. Bukan langsung sih, maksudnya ya, Tuhan membawa dia menjadi arah yang lebih baik dan dia pun berubah menjadi orang yang lebih baik. Scene favorit saya selanjutnya adalah saat ayah Matt memberi truk untuk Grant. Grant kesusahan gitu ya, mobilnya mati terus, mobilnya rusak terus. Nah, rezeki yang Tuhan berikan itu memang tidak bisa diprediksi kapan dan di mana dan dari siapa gitu. Jadi emang how great is our God gitu. Keren banget Tuhan Yesus itu. Bisa memberikan apa yang kita butuhkan yang kita tidak bisa tebak dari mana. Selanjutnya, scene favorit terakhir saya itu saat istri Grant maksud saya itu typo, mendapat hasil bahwa dia belum hamil dan dia kan sangat menginginkan anak itu. Dia bilang, kenapa aku bisa merindukan seseorang yang bahkan belum eksis, belum ada. Tapi dia tetap mengatakan, aku akan tetap mencintaimu Tuhan. Dan setelah itu, dia mendapatkan hasil bahwa dia hamil. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang kesetiaan. Nas di 2 Tawarik 7 ayat 3, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan merauka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lama kasih setia. Juga di 2 Tawarik 12 ayat 2, karena mereka tidak setia kepada Tuhan, maka pada tahun kelima pemerintahan Rehabeam, sisa kerajaan Mesir maju menyerang Yerusalem. Kesetiaan juga dibahas di 2 Tawarik 19 ayat 9. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati demikian. Dan di 2 Tawarik 29 ayat 6, karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Allah kita telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakangnya. Pada 1 Korintus ayat 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Setia emang itu adalah sifat dari Tuhan Yesus. Pada 1 Yohanes ayat 1, pada 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pada 1 Timotius 1 ayat 12, berbunyi, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pada Wahyu 1 ayat 5 juga berbunyi, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah Bapanya, bagi dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Selanjutnya pada 2 Korintus 1 ayat 18, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentaknya dan tidak. Pada Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya sangat menginginkan mahkota kehidupan. Selanjutnya, kesehatan juga dibahas pada Maliaki 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi
Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kepada para suami, ayah, juga bapak-bapak, berharaplah, lakukanlah setia kepada istrimu. Materi selanjutnya tentang visi hidup. Nah, bagaimana sih kamu hidup? Tujuan hidup manusia itu pertama kita itu dirancang untuk menyenangkan Allah. Juga kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kita diciptakan untuk menyerupai Kristus, kita didesain untuk melayani Allah. Dan kita dibuat untuk sebuah misi. Nah, mengapa visi hidup penting? Visi itu menolong seseorang untuk tetap fokus kepada tujuannya. Jika kita tidak membuat visi, kita akan terombang-ambing gitu. Kayak awalnya saya mau ini, terus berubah lagi. Visi memang bisa berubah, tetapi jika kita punya pedoman, maka kita akan berjalan searah gitu, searah dengan tujuan kita. Kemudian visi akan menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah yang ditempuh. Karena itu, visi harus dimiliki, dipelihara, dan senantiasa segar dan realistis. Jadi, rumuskanlah visi saudara, sesuaikan dengan program studi, mau menjadi apa cita-cita Anda, apa talenta Anda, apa minat Anda, dan pandang sekeliling Anda dan dunia gitu. Jadi, sesuai dengan visi yang harus Anda buat. Juga, rumuskan visi saudara dan juga misi, strategi, sikap hidup Anda saat ini, dan diskusikan dengan dosen atau orang yang Anda pandang ahli. Dan materi yang terakhir tentang amanat agung, The Great Commission, yaitu pertama disebut di Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana gitu orang bisa menyembah Tuhan kalau misalnya tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Tapi bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus jika mereka tidak pernah mendengar tentang dia gitu? Gimana aku mau percaya kalau aku nggak pernah dengar tentang Tuhan Yesus? Nah, juga bagaimana mereka mendengar tentang dia, tentang Tuhan Yesus, jika tidak ada yang memberitakannya? Maka itu ada tokoh yang teladan yang bisa kita teladani, yaitu yang pertama Paulus. Perjalanan Rasul Paulus itu dari Derbe ke Ikonium, ke Antioquia, ke Perga, Atalia, dan seterusnya, dan yang terakhir ke Roma. Tetapi ia tidak meminta atau mencari popularitas atau pujian sanganangan dunia. Selanjutnya tokoh yang terakhir itu R.A. Jeffrey. Semangat dalam memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Sesuai dengan amanat agung, dan tadi siapa yang memberitakan Injil mereka. Disebutkan bahwa Kristen itu bukan cuma Kristen ketika di gereja atau ketika bersama keluarga, tetapi ketika juga di dunia nyata. Kita kuliah, berorganisasi, bekerja, berinteraksi dengan orang lain, bukan dalam situasi persekutuan. Itu sangat besar persennya. Bagaimana kehidupan kita saat kita tidak dalam dunia rohani. Dalam dunia nyata, uang adalah raja. Ukuran keberhasilan bahkan seringkali ukuran keberhasilan seorang seringkali itu adalah uang. Nah, jadi values itu nilai-nilai dan prinsip yang seharusnya muncul dalam Kristen. Yang pertama itu ada integritas. Apakah kita menjadi pribadi yang berintegritas? Apakah kita menjadi orang jujur dalam perkuliahan, dalam pekerjaan? Apakah kita jujur dalam mengerjakan tugas? Apakah kita tidak menyontek? Atau sebagainya? Dan juga values dan prinsip yang seharusnya muncul dari orang Kristen adalah accountability. Orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dan juga transparansi. Apakah kita orang yang terbuka? Apakah kita tidak ada cebul-cebul di belakang? Apakah tidak ada yang disembunyikan? Jadi orang merasa bebas bercerita dengan kita, tidak ada rasa khawatir atau rasa takut nanti kita cerita kepada orang lain dan sebagainya. Dan prinsip yang harus kita punya gitu ya sebagai orang Kristen itu melayani. Apakah kita dikenal sebagai orang yang mau melayani? Apa kita yang mau dilayani? Selanjutnya juga ada kerendahan hati. Pada Filipi 2 ayat 5, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Pada Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan,
tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menentuk ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih kepada saudara yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.